Meskipun kamu jatuh, saya berada di sebelahmu, kita saling membantu karena saya juga bisa jatuh. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Kali ini The Passion Project menghadirkan Wiki untuk ngobrol sama saya. Halo. Nih model kayak gini ketua youth gitu cocok gak ya di masanya ya? Terus sering jadi bahan perbincangan sih sebetulnya. Kenapa? Karena rambut gondrong aja. Iya, jadi kan cocok gitu kan mewakili dinamika anak muda yang wah gitu kan, Ya, pengen sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya yang penting asli lah. Nggak, soalnya anak muda itu kan butuh satu teladan ya, butuh banget yang namanya figur gitu. Kita ngomong tentang Tuhan Yesus tapi kayak rasanya kayak di awang-awang gitu, terlalu tinggi lah mereka. Sehingga apa? Ya saya kepengen misalnya nih Wiki nih sebagai ketua youth ya, saya lihat dari figurnya si Wiki lah gitu loh, bagaimana cara dia berrelasi dengan wanita ketika pacaran atau bahkan setelah menikah. Pokoknya jadi pattern yang panutan lah gitu loh, istilahnya kayak gitu kan. Panutan. Ayo, siap nggak jadi panutan? Kalau jadi ketua youth tuh kayak gitu loh, kalau di gereja harus jadi panutan. Ya, loh. konsekuensi. Ya, semuanya disorot kan. Iya, disorot. Nah, celakanya waktu disorot tuh waktu kena highlightnya di dosa. Nah, loh. Betul. Itu katanya kayak apa namanya? Di Alkitab kayak bintang jatuh gitu ya. Kayak artisnya Tuhan jatuh gitu. Nah, terus gimana? Sikap-sikap yang ada di bawahnya ini gimana? Yang atas aja jatuh gitu, apalagi saya gitu. Di bawahnya pasti banyak mempertanyakan gimana nih si bos. Nah, di mana kita berdosa, apalagi yang namanya pembina atau pemimpin ya, ya kita harus siap jalanin konsekuensi yang di dunia. Maksudnya? Kita minta ampun sama Tuhan, kita diampuni Tuhan, tapi bukan berarti kan kita lepas dari konsekuensi duniawi yang habis kita salah itu. Artinya ada disiplin gitu. Ada disiplin. Kita tetap harus menjalani konsekuensi kita termasuk dinilai jelek oleh orang, anak-anak kita. Ya. Bukan dinilai jelek aja, ditinggal bahkan. Ditinggal bahkan. Ya itu dijauhi. Karena konsekuensi itu sebenarnya yang selama ini kita jalani, konsekuensi itu yang malah bisa membantu merubah kita gitu loh. Nah, Tuhan mengampuni kita betul. Kebenaran Tuhan akan selalu jalan. Tapi fakta di dunia ini ya kita harus menjalani konsekuensi atas kesalahan kita apapun itu. Bukan berarti kalau dengan kita menjalani konsekuensi Tuhan gak sayang kita. Tuhan akan selalu ini sulit ya. Sulit untuk menanamkan sebuah pemikiran saya tetap disayangi tapi saya udah nggak boleh pelayanan. Nah, berat karena ukuran saya disayang, saya boleh di pelayanan itu gitu kan. Saya misalnya pembina youth gitu ya, ketua youth, wah apa namanya punya masa gitu kan, anak buah yang cukup banyak apalagi kalau gerejanya besar gitu kan. Tiba-tiba nggak boleh pelayanan, diskors. Nah, saya ada cerita. Ini Jadi cerita lu sendiri. Ya cerita di sekitar saya lah. Tapi saya maksudnya mengalami itu. Saya di sana. Nah, kita itu di community kan. Ada nih terjadi. Ada pembina yang jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak pasti mempertanyakan kan. Dan kita sebagai termasuk yang bertanggung jawab ke pembina, kita harus make decisions. Nah, kalau pembina kita jatuh dalam dosa ini, kita harus ngapain? Konsekuensinya apa? Apa yang bisa membantu dia lebih baik? Ya, kita harus stop dari pelayanan untuk beberapa saat. Terutama untuk pelayanan-pelayanan yang mengandung leadership. Ya itu kan baik buat sisi gereja lu. Tapi buat dia kan, tadi katanya kan mengarah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Diskors tuh apa baiknya gitu loh? Satu, dia tahu kalau itu salah. Dua, dia tahu kalau semua itu ada konsekuensinya. Kalau dia mempunyai mindset atau mental yang baik, dia akan berangkat dari sana untuk lebih baik. Kalau dia mempunyai mindset yang kurang baik, dia akan ya semakin jatuh dalam dosa. Dimana sebenarnya posisi kita adalah kita harus berjalan bersama dia di mana dia kepleset. Kita harus stay di sana. Maksudnya?
Kalau misalnya nih saya jatuh dalam dosanya itu ke area-area, saya suka dalam tanda kutip jajan gitu. Saya ditemani gitu ketika jajan. Ini gimana sih omongannya? Ini saya harus luruskan lagi nih kalimatnya. Jadi soalnya kok ditemani itu loh. Salah satu apa ya? Satu yang kita pegang adalah kita ini berjalan bersama mereka, berjalan bersama. Bukan kita menggurui atau kita di atas mereka atau kita lebih baik dari mereka. Kita berjalan bersama. Di mana salah satu dari kita ini kepleset, kita ada di sebelahnya. Jangan kepleset terlalu jauh. Kita di sini untuk bantu, tapi dengan catatan anaknya mau dibantu ya. Gitu biasanya mau dibantu dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak berjalan bersama, jadinya kita menggurui dong. Kamu harus ABCD. Kalau enggak, kamu nggak di sini. Dengan begitu kita nggak nunjukin kasih. Kita nggak nunjukin kasih di mana kalau kita berjalan bersama, kita meskipun kamu jatuh, saya berada di sebelahmu, kita saling membantu karena saya juga bisa jatuh. Iya. Artinya nggak dijauhi itu tadi lah ya. Dijauhi. Kita tetap menerima mereka dan komunitas, cuman ada konsekuensi yang dia harus jalani. Iya. Bahkan sempat saya dengar ada sebuah pengalaman gitu dari seseorang yang ketika dia udah jadi pembina mungkin lah ya, levelnya udah punya komunitas dan punya anak buah gitu. Ketika dia ngomong seperti itu ke pemimpinnya bilang, kapanpun kamu kepingin melakukan dosa itu lagi, cepet telepon saya. Gitu. Iya. Gitu. Itu salah satu, yaitu pemimpin harus kasih, saya nggak bisa bilang solusi ya, tapi harus kasih apa yang kita bisa bantu mereka sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin saya ini nggak bisa gini ya, misalnya ada anak butuh bantuan, saya nggak bisa langsung nyetir ke sana nih. Saya mungkin nggak punya kapasitas itu, nggak punya waktu itu. Tapi untuk anak saya kan night owl, saya tidurnya malam banget. Anak-anak mau cari saya jam 2, jam 3 pagi saya siap. Wih, mantep. Tapi ya itu tadi, itu kapasitas saya kan. Tapi saya tidak bisa melakukan semua yang mereka perlukan. Iya. Oke, satu lagi. Jadi kalau pembina youth di gereja gitu ya, dosa. Yang kalau saya di posisi itu gitu ya, saya sesalkan. Kenapa kok berita kejatuhan saya itu sampai menyebar ke anak-anak buah saya? Nah, memalukan kan gitu loh. Betul, makanya itu saya ngomong ke kamu gitu kan, kalau bisa bocor ke bawah ini kan artinya ada peranan kamu juga sebagai pembina saya gitu. Nah, itu waktu kalau ada pembina seperti itu, saya itu selalu memposisikan diri sebagai dia kan. Kalau saya yang dosa, saya mau diperlakukan kayak gimana? Saya mau dimaafkan nggak? Jadi waktu ada pembina seperti itu, waktu saya datang, saya harus punya mindset nih, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak mau dengar dari desus-desus aja, lebih baik tanya langsung kan. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Kalau nggak ada yang bisa saya bantu, at least saya nggak banyak ngomong. Kalau sih kita nggak bisa bantu mereka, ya jangan dijatuhin dong. Iya. Ya setidaknya ketika ada seorang pembina yang jatuh dalam dosa adalah meyakinkan bahwa ya saya bisa comeback kok ya. Bisa ya? Pasti bisa. Kalau dia punya Tuhan. Iya, dan mau memang berbenah diri gitu ya. Punya mindset yang betul. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.